Selamat malam saudara, perkembangan dunia digital saat ini membuat seluruh negara di dunia termasuk Indonesia harus terlibat dan ikut andil. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang maksimal, selain itu juga agar kita tidak tertinggal dari negara lain. Lalu bagaimana dengan kesiapan negara kita, infrastruktur digital, kemudian juga dengan kesiapan SDM atau digital talent yang kita miliki, apakah sudah cukup matang? Inilah Dialog Indonesia Bicara bersama saya Oki Satrial. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan juga SDM, Dedi Permadi. Selamat malam Mas Dedi. Selamat malam Mas Oki. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Kita bicara mengenai Indonesia menuju digital 2024. Ini sesuai juga dengan instruksi Presiden Pak Jokowi yang sangat menginginkan ini cepat terwujud begitu ya. Sebetulnya apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah yang belum terjangkau nih, Mas? Iya Mas Oki, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi ya, kita harus mempercepat transformasi digital kita karena mau nggak mau pandemi COVID-19 ini memaksa kita dalam tanda kutip untuk mempercepat ruang digital itu bisa dimanfaatkan secara lebih optimal oleh masyarakat. Ya. Nah, salah satu yang menjadi agenda utama untuk mendukung penggunaan masyarakat di ruang digital itu adalah membangun infrastrukturnya, Mas Oki. Kenapa kok ini menjadi PR? Karena kita ini masih punya tugas yang cukup berat ini, Mas Oki. Kita itu punya 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ya. Tetapi masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau akses sinyal 4G. Karena sekarang kan yang kita butuhkan melalui gawe kita kan 4G, akses internet cepat. Yang sangat cepat ya. Nah, ini upaya kita apa? Karena kita sudah sangat membutuhkan konektivitas, maka kita lakukan percepatan pembangunannya. Yang terasa sekali kebutuhannya di saat pandemi karena banyak kebutuhan belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah yang membutuhkan akses internet yang cepat dan stabil juga ya Mas? Betul, jadi dari 12.548 desa dan kelurahan itu Mas Oki, kalau kita biasa-biasa saja, itu sebetulnya terselesaikan di tahun 2032. Oke. Tetapi karena kita membutuhkan ini lebih cepat, maka kita percepat menjadi 2022 sudah terselesaikan. Kita mulai tahun ini sudah mulai mempercepat, tahun depan dan tahun depannya lagi, sehingga diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada akhir tahun 2022 itu sudah memiliki akses internet 4G, akses internet cepat. Itu upaya kita untuk mempercepat 10 tahun Mas Oki, dari 2032 menjadi 2022. Oke, 2032 ke 2022. Mempersingkat waktu pengerjaan. Tentu pekerjaannya sangat masif berarti ya Mas Dedi, karena bagaimanapun mempercepat waktu penyelesaian dengan pekerjaan yang sama besarnya tentu tidak mudah juga begitu. Betul, dan sebetulnya itu hanya salah satu komponen saja Mas Oki. Kita melihat bahwa akses internet itu tidak hanya 4G untuk masyarakat umum, tetapi yang utama juga adalah untuk titik-titik layanan publik. Misalnya rumah sakit, sekolah, ya, puskesmas, kantor kepala desa dan lain sebagainya. Di Indonesia itu ada 501.112 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Nah, itu masih ada tersisa 150.000 titik layanan publik yang belum mendapatkan akses internet yang Berapa persen tuh kira-kira yang belum terjangkau, Mas? Nah, itu mungkin sekitar 20-an% ya yang belum terjangkau. Nah, itu juga kita percepat Mas Oki. Jadi kita sedang dalam tahap perencanaan untuk memiliki satu satelit, namanya satelit Satria 1. Dan itu sudah dimulai agreementnya dengan beberapa negara yang membantu kita gitu ya. Dan akan diluncurkan pada kuartal 3 tahun 2023. Yang cukup membanggakan adalah satelit Satria 1 ini akan memiliki kapasitas 150 gigabits per second. Artinya apa? 150 itu sama dengan 3 kali lipat dari seluruh satelit yang kita miliki saat ini. Ada 9 yang dioperasikan, itu kapasitasnya hanya 50 gigabits per second. Dan di tahun 2023 nanti kita akan punya satu satelit, punya kita sendiri sebesar 150 yang 3 kali lipat dari dibandingkan 9 satelit yang saat ini kita miliki. Dan itu akan menjadi satelit
dengan kapasitas terbesar di Asia pada saatnya nanti ketika diluncurkan. Karena jumlah penggunanya juga besar ya, betul, di negara seperti Indonesia ini gitu. Betul. Akan banyak yang berubah nanti setelah satelit Satria 1 ini diluncurkan. Tadi Mas Dedi mengatakan kok kecepatannya 3 kali lipat dari 9 satelit yang kita miliki. Kapasitasnya dari 9 satelit yang kita miliki saat ini. Menuju ke sananya seperti apa? Menuju ke sananya tahun ini kita sudah menyelesaikan ya beberapa agreement dengan negara yang bekerja sama dengan kita, diantaranya Perancis dan Amerika Serikat. Karena kita perlu rocket launcher misalnya untuk meluncurkan satelit itu dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti adalah bahwa 150 gigabits per second itu akan bisa mencukupi kebutuhan 150.000 titik yang tadi belum mendapatkan akses internet yang memadai. Artinya apa Mas Oki? Di kuartal 3 tahun 2023 nanti seluruh titik layanan publik di Indonesia itu ditargetkan akan terjangkau akses internet yang memadai dan itu gratis ya. Kita tidak berbayar. Dan tanpa terkecuali 20% dari jumlah 501.000 ini nantinya begitu. Betul. Baik. Saat ini kondisinya seperti apa? 20% ini apakah memang tidak ada sama sekali koneksi atau jaringan internet atau memang ada tapi terbatas begitu Mas? Ada tetapi terbatas. Misalnya saja masih kita temui beberapa daerah itu memiliki konektivitas 3G misalnya. 3G ya seperti kita ketahui bersama bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah broadband internet access atau internet berkecepatan tinggi. Artinya kalau 3G sudah bisa nyambung tetapi kurang cepat, kira-kira begitu ya. Nah makanya yang perlu kita genjot adalah akses di titik layanan publik yang membutuhkan akses yang memang kapasitasnya tinggi. Apalagi kalau sekarang banyak masyarakat yang menggunakan untuk PJJ, pelajaran jarak jauh. Atau juga kita menggunakan untuk telesehat. Karena kita sedang terbatas dari sisi kapasitas rumah sakit, maka telesehat itu akan sangat membantu jika pasien membutuhkan layanan darurat secara online. Karena kita juga tentu menghindari rumah sakit ya, kalau tidak butuh banget tidak ke rumah sakit. Nah, telesehat bisa menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Berarti kebutuhannya krusial juga ya Mas ya, karena seperti tadi dikatakan telesehat aja contohnya, membutuhkan akses yang cepat dan tentu kita tahu bahwa layanan kesehatan butuh pelayanan yang sangat cepat seperti rumah sakit pada umumnya begitu ya. Jika penanganannya terlambat mungkin akan berdampak yang hal buruk juga bagi masyarakat begitu. Betul, dan itu juga sebetulnya sangat membantu dalam hal keterbatasan jumlah ruangan untuk perawatan. Karena saat ini seperti kita ketahui di tengah pandemi seperti ini banyak rumah sakit yang kemudian menjadi terbatas dalam hal kapasitas ruang inap misalnya. Nah, telesehat sebetulnya bisa menjadi jawaban karena tanpa kita ke rumah sakit atau seharusnya rawat inap misalnya, tetapi masyarakat bisa dilayani dari rumah oleh dokternya. Nah, ini sebetulnya yang sangat penting untuk kita dorong, tidak hanya infrastrukturnya, tetapi kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi seperti ini. Misalnya hal yang paling kecil adalah banyak kami temui dan kami sangat bersyukur melihat ini, dokter ataupun bidan ataupun perawat menggunakan media misalnya instant messaging, kalau boleh saya sebut WhatsApp misalnya, untuk membuat grup bersama masyarakat di sekitarnya. Jadi jika ada keluhan maka disampaikan di grup tersebut atau juga bisa japri ke dokternya atau ke bidannya tanpa harus datang ke Fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan. Dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup juga ya saat ini ya. Lifestyle masyarakat sangat membutuhkan jaringan internet yang baik. Karena tadi disebutkan kebutuhannya tidak hanya kemudian masalah akses internet untuk hiburan, namun juga hal-hal krusial bagi masyarakat, kesehatan dan juga akses informasi antar pulau begitu. Betul. Rencananya akan seperti apa Mas Dedi ke depannya mengenai menyediakan akses internet di titik layanan yang belum terjangkau ini? Oke, rencananya sebetulnya adalah ini basisnya WiFi ya Mas ya. Jadi kita menyediakan akses internet itu misalnya di rumah sakit, tentu kita akan sediakan akses internet untuk rumah sakit itu dengan kapasitas yang mencukupi. Tentu satu rumah sakit dengan rumah sakit memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita juga sudah mengidentifikasi itu. Sebetulnya di Indonesia ini ada 13.000 lebih Fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan. Dan dari jumlah itu masih ada 3.000 lebih Mas
fasilitas layanan kesehatan yang belum memiliki akses internet memadai. Nah, ini juga bicara tentang percepatan lagi. Karena 3.000 fas Yankes itu kalau dihitung secara reguler saja baru akan terselesaikan pada tahun 2027. Tetapi pemerintah dengan tentu dukungan dari masyarakat mempercepat ini sampai akhir 2020 tahun ini. Tahun ini kita selesaikan seluruh fasilitas layanan kesehatan di penjuru Nusantara, semuanya itu insya Allah bisa terlayani internet. Kalau begitu ada sinergi lintas kementerian juga dong dalam hal ini? Tentu, misalnya dengan Kementerian Kesehatan, kami ketika akan menghadirkan akses internet di puskesmas maupun rumah sakit, kami meminta data dari Kementerian Kesehatan dan kemudian berkoordinasi secara intensif, kira-kira kebutuhan untuk setiap rumah sakit atau puskesmas itu berapa besar kapasitasnya. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana dengan target pembangunan infrastruktur yang tadi Mas Dedi sebutkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai menuju Indonesia Digital 2024. Masih bersama kami, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dedi Permadi. Mas Dedi, kita sambung sedikit tadi masalah pelayanan kesehatan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ada 13.000 ya, kalau tidak salah, Yankes yang kita miliki saat ini yang membutuhkan akses internet yang cepat untuk bisa membantu pemerintah menangani pandemi ini. Dari segi jumlah atau kuantitas tadi sudah disebutkan banyak sekali, bahkan targetnya banyak sekali. Bagaimana kemudian dengan kualitas yang kita miliki saat ini? Iya, ini bicara kualitas. Tadi kita bicara coverage ya Mas ya, jangkauannya kita perluas. Tetapi di saat yang bersamaan sebetulnya kita harus memastikan bahwa kualitasnya juga bisa bagus. Tidak ada artinya jika jangkauannya kita perluas tetapi sinyalnya jelek misalnya. Nah, ini sebetulnya atau tidak stabil gitu ya? Atau tidak stabil. Ada upaya yang juga dikerjakan bersamaan dengan perluasan jangkauan itu. Misalnya di tahun 2021 nanti sebagai bagian dari menuju Indonesia Digital 2024, kita akan membuat atau membangun satu pusat monitoring telekomunikasi nasional. Ini belum pernah kita miliki sebelumnya. Jadi jika ada gangguan sinyal atau sinyal ngadat, sinyal naik turun dan lain sebagainya, kita belum bisa mengidentifikasi itu secara cepat selama ini. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo adalah kita sudah merencanakan dan menganggarkan, jadi pasti tahun depan bisa dieksekusi gitu ya. Pusat monitoring ini bisa mengidentifikasi keluhan-keluhan pelanggan internet ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan terkait dengan layanan telekomunikasi itu. Jadi ketika kita punya pusat monitoring, jika dalam satu wilayah itu terjadi gangguan kualitas internet, maka secara terpusat itu bisa dimonitor. Nah, ini sebetulnya pusat monitoring ini menjangkau 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik dari pusat monitoring ini ada dua unsur utama yang dipastikan Mas Oki. Unsur yang pertama adalah yang disebut sebagai QoS atau Quality of Service. Jadi kita memastikan kualitas layanan itu bisa merata di seluruh Indonesia dan dengan standar kualitas yang memadai. Itu yang pertama, QoS. Yang kedua adalah yang disebut sebagai QoE, Quality of Experience. Kualitas bagaimana masyarakat itu bisa merasakan dan juga mengalami layanan internet yang memuaskan untuk mereka. Jadi dari sisi kualitas layanannya kita jaga, dari sisi jangkauannya kita perluas. Inilah yang dilakukan bersama-sama Mas Oki, sehingga kita ingin memastikan bahwa jangkauan di titik-titik baru itu juga diiringi dengan perbaikan kualitasnya. Wah, ini menarik nih. Pusat monitoring komunikasi telekomunikasi nasional. Apakah ini kan menyangkut banyak jutaan orang nih yang menggunakan layanan internet? Apakah juga melibatkan penyedia layanan
telekomunikasi seperti provider begitu? Tentu. Jadi pusat monitoring ini akan melibatkan seluruh provider di Indonesia, karena mau nggak mau kita harus berkoordinasi dengan beliau-beliau yang menjadi pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi. Yeah. Misalnya pemerintah mengidentifikasi di satu titik itu ada gangguan internet, maka yang menindaklanjuti aduan atau keluhan masyarakat itu tentu adalah telco provider. Yeah. Sejauh ini yang menghandle permasalahan ini siapa sebetulnya, Mas? Kalau terjadi kendala dalam komunikasi, karena kita belum punya nih ya pusat monitoring ini. Sejauh ini apakah diserahkan ke masing-masing penyedia layanan atau seperti apa? Betul, selama ini diserahkan ke masing-masing penyedia layanan ya. Jadi pemerintah dalam hal ini bisa melakukan monitoring tetapi tidak bisa real time. Nah, pusat monitoring ini nanti akan real time. Jadi kalau detik ini ada gangguan di titik X, maka itu akan terdeteksi. Yeah. Dan itu akan segera dikoordinasikan oleh pemerintah tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat ataupun dari perusahaan telco itu. Tapi kalau ada aduan itu pun juga membantu. Yeah. Jadi dua arah. Dari sisi pemerintahnya kita secara mandiri juga bisa mengidentifikasi, dari sisi masyarakat pun bisa melakukan pelaporan secara lebih cepat. Artinya ini akan bekerja sama dengan provider yang menjadi mitra, bukan bentuk intervensi pemerintah ke provider untuk bisa langsung berhubungan dengan pelanggan begitu kira-kira. Betul, betul. Jadi ini memang sinergi bersama-sama ya. Dan kalau kita berbicara kualitas layanan telekomunikasi, Mas Oki, sebetulnya ada unsur lain yang juga sedang kita kerjakan, tidak hanya pembangunan pusat monitoring telekomunikasi ya, tetapi kita sedang melakukan apa yang disebut dengan farming dan refarming frekuensi radio. Oke, apa itu? Itu kayaknya asing ya, tetapi itu sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Farming dan refarming itu adalah menambah dan juga mengatur ulang spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio itu bisa diibaratkan seperti gorong-gorong yang menampung saluran siaran, televisi, sinyal, dan lain sebagainya. Nah, itu ada namanya spektrum frekuensi radio. Nah, spektrum frekuensi radio itu, Mas Oki, kalau kita bisa atur ulang, kelola ulang, maka bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat. Contohnya apa? Ada spektrum frekuensi radio di 700 MHz. 700 MHz itu adalah spektrum frekuensi yang disebut sebagai pita emas kalau dalam dunia telekomunikasi. Kenapa pita emas? Dia letaknya tidak terlalu tinggi dan dia bisa memberikan kualitas layanan yang jauh lebih baik. Misalnya bisa menjangkau gedung-gedung sampai dalam dan lain sebagainya. Nah, pita emas 700 MHz itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih optimal. Misalnya apa? Saat ini kita itu punya lebih dari 700 TV nasional di Indonesia yang masih merupakan TV analog. Sebagian besar analog. Iya. Lalu kita nanti akan bicara apa kira-kira dampaknya yang akan dirasakan langsung terlebih di sektor komunikasi ini sehingga kemudian tujuan farming dan refarming ini bisa tercapai dengan maksimal. Mas, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Indonesia Bicara, kita masih membahas mengenai menuju Indonesia Digital 2024. Saya kembali berbincang dengan Mas Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tadi kita sedikit menyinggung mengenai digitalisasi televisi di Indonesia yang ternyata spektrum frekuensinya itu memakan banyak lahan atau tempat bagi jaringan justru internet dan 4G di Indonesia. Nah, satu hal mungkin Mas Dedi yang mungkin belum banyak diketahui orang adalah selama ini kan banyak yang mengatakan bahwa analog switch off ini bertujuan agar televisinya lebih jernih, kemudian bisa mendapatkan siaran lebih bagus. Tapi sebetulnya tadi saya sempat bahas juga dampaknya justru tidak hanya seperti itu. Dengan pengalihan analog ini kemudian ke digital, lahan kosong ini dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat gitu.
Betul, Mas. Oke, jadi ini mungkin perlu kami sampaikan ke masyarakat Indonesia ya, karena terkait dengan farming dan refarming Refarming. spektrum frekuensi radio yang tadi saya umpamakan sebagai gorong-gorong gitu ya. Ya. Gorong-gorong kita itu sangat tidak efisien, Mas Oki. Karena 700 MHz itu 328-nya itu termakan dalam tanda kutip untuk siaran televisi analog. Karena masyarakat kita saat ini sebagian besar masih menikmati TV analog. Ya. Sehingga 328 MHz yang memenuhi hampir separuh dari gorong-gorong spektrum frekuensi 700 MHz itu, bagaimana kalau kita efisienkan? Ya. Cara mengefisienkan bagaimana? Yang tadinya TV analog, kita pindah ke TV digital. Sehingga ada yang disebut sebagai digital dividend. Keuntungan slot spektrum frekuensi radio yang bisa digunakan untuk tujuan lain. Karena 700 MHz ini adalah pita yang sangat bermanfaat untuk berbagai tujuan. Apalagi pita emas tadi disebutkan. Pita emas, maka ini bisa kita alihkan dari 328 MHz yang dimakan oleh TV tadi itu, TV analog, maka kita bisa menghasilkan penghematan sebesar 176 MHz. Yang bisa digunakan untuk peningkatan kualitas 4G juga di Indonesia. Betul, jadi 176 itu 112 MHz-nya bisa dialokasikan untuk penguatan sinyal. Bahkan untuk 5G nanti juga bisa ya? Betul, ini sekedar perbandingan Mas Oki. Jadi satu TV analog itu memakan spektrum frekuensi 8 MHz, satu TV. Padahal kita punya lebih dari 700 TV ya di Indonesia. Nah 8 MHz itu jika dibandingkan untuk penggunaan sinyal 4G, 10 MHz itu bisa digunakan oleh jutaan pengguna 4G. Berbanding dengan 8 MHz yang hanya digunakan untuk satu TV analog. Sehingga kalau ini dimigrasikan, maka ruang-ruang ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sinyal 4G maupun 5G di Indonesia. Dan karena perkembangan dunia digital ini sebuah keniscayaan. Saat ini kita punya 4G, dunia di sisi lain sudah punya 5G. Kita tentu tidak mau ketinggalan. Betul. Suatu saat kita akan menuju ke sana juga begitu, Mas? Menuju ke sana, ini sebetulnya bagian juga dari menuju Indonesia Digital 2024, Mas. Oke. Kita bukannya belum memulai sama sekali pengembangan sinyal 5G ini. Kita itu sudah melakukan trial atau masa percobaan untuk penggunaan sinyal 5G itu sebanyak 10 kali sepanjang tahun ini, dan kemudian sekarang sedang berjalan trial yang ke-11 dan kesemuanya itu berjalan dengan sukses. Artinya kalau semua trial ini kita bisa jalankan dengan baik, tahun depan kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu misalnya pilot project. Jadi kita menguji cobakan penggunaan konektivitas 5G itu di titik-titik yang kita pilih. Kita belum memutuskan, tetapi itu akan segera naik ke kelas selanjutnya, yaitu piloting atau pilot project untuk implementasi 5G. Iya, karena ini sebuah sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Begitu ya, peningkatan kualitas jaringan dari kita tahu dulu mengenal ada sebelum 3G ada 2G, kemudian 3G, 5G dan 4G dan kemudian 5G. Oke, ini menarik banget karena tadi disebutkan bahwa farming dan refarming ini manfaatnya besar sekali begitu ya untuk dunia telekomunikasi di Indonesia. Mari kita dukung kemudian pemerintah dalam merealisasikan ini agar tidak hanya manfaatnya dirasakan bagi pecinta televisi, namun juga bagi pengguna internet begitu ya, Mas Dedi ya? Betul, Mas Adi. Oke, kita bicara mengenai target pembangunan. Tadi dikatakan di 2023 100% titik-titik vital atau krusial di Indonesia ini akan terjangkau oleh 4G, sehingga kemudian 2024 kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah digital begitu ya, sudah terjangkau 4G. Lalu kemudian sebelum ini terwujud, masyarakat sambil menunggu begitu ya, apa yang perlu dilakukan? Apakah masyarakat harus bertahan dengan konektivitas yang saat ini memang terbatas atau mungkin ya naik turun begitu, Mas? Sebetulnya kita ini sudah melakukan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi itu luar biasa, Mas Oki. Karena memang negara kita itu sangat besar
saya ingin menyampaikan kondisi existing infrastruktur telekomunikasi di Indonesia saat ini. Kalau kita berbicara tentang industri telekomunikasi, itu ada namanya backbone atau apa namanya jaringan tulang punggung, begitu ya. Kemudian ada middle mile dan ada last mile. Nah, untuk jaringan tulang punggung kita ini, kita saat ini sudah memiliki 341.000 kilometer serat fiber optik untuk konektivitas internet kita. Bayangkan Mas Oki, 341.000 kilometer itu seberapa panjang? Itu kalau mengelilingi bumi bisa beberapa kali gitu kan. Nah, itu menggambarkan bahwa sebetulnya infrastruktur digital kita itu sudah begitu masif dibangun. Kemudian kita saat ini punya 9 satelit yang dioperasikan, baik satelit dalam negeri maupun satelit asing. Tadi sudah sempat saya sebutkan, total kapasitasnya adalah 50 gigabits per second. Tetapi itu kan belum cukup ya, sehingga kita mau memiliki satu satelit lagi dengan kapasitas 150 gigabits per second. Itu yang tadi satelit Satria 1 ya? Satelit Satria 1. Dan sebetulnya kita itu juga memiliki BTS. Kalau pasti masyarakat familiar dengan BTS karena sangat dekat dengan mereka. Boyband Korea ya, bukan? Bukan. BTS kita ini sekarang Mas Oki jumlahnya 534.000 di seluruh Indonesia. Artinya dari sisi infrastruktur telekomunikasi yang saat ini kita miliki itu sudah dibangun secara masif. Tetapi memang belum optimal, sehingga kita melakukan percepatan. Jadi tadi kalau pertanyaannya, masyarakat sampai 2022, 2023 harus menunggu, ya sebetulnya kita sudah memiliki itu. Walaupun setiap tahun terus kita tapi pemanfaatannya belum maksimal. Pemanfaatannya belum maksimal atau jangkauannya belum memadai, gitu kan? 54.000 BTS ini tersebar tentu di seluruh Indonesia ya? 543.000. 543.000 BTS yang kita miliki saat ini tentu sudah menjangkau daerah yang terluar juga, namun tentu belum maksimal pengelolaannya, begitu seperti itu. Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan Mas Dedi, seperti apa sebetulnya pemanfaatan 543.000 BTS ini ke depannya, kira-kira sambil nunggu masyarakat apakah perlu bertahan aja nih dengan sinyal 3G di daerahnya atau 4G yang mungkin fluktuasinya naik turun begitu ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara menuju Indonesia Digital 2024, itu yang sedang kami bahas di Studio 4 saat ini. Masih bersama kami juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dedi Permadi. Mas Dedi, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai 543.000 BTS di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah sampai daerah terluar. Namun sampai saat ini pemanfaatannya belum maksimal, sehingga kemudian masih ada keterbatasan penggunaan jaringan begitu ya di sejumlah daerah. Nantinya setelah target ini tercapai, jumlah BTS ini akan tetap segitu namun dimaksimalkan atau akan bertambah nih? Oke, ada dua Mas Oki untuk perbaikan layanan ya. Yang pertama adalah migrasi. Migrasi dari apa? BTS yang tadinya hanya 3G menjadi BTS 4G. Itu sedang dilakukan juga. Mulai tahun ini pun kita mempercepat itu. Jadi BTS yang hanya bisa melayani sinyal 3G akan di-upgrade. Dimigrasikan itu artinya di-upgrade menjadi BTS yang bisa melayani untuk 4G. Yang kedua tentu penambahan BTS. Seperti saya sampaikan tadi, penambahan sampai akhir tahun 2022 nanti minimal 12.548 BTS. Karena yang dirancang oleh pemerintah adalah satu desa dan kelurahan minimal ada satu BTS. Nah, karena kita bekerja bersama-sama dengan perusahaan telco, maka ini kemungkinan akan lebih dari itu. Bisa saja satu desa dan kelurahan itu dibangun lebih dari satu BTS. Misalnya yang satu oleh pemerintah, yang satu oleh perusahaan telco. Nah, inilah yang sedang kita upayakan untuk optimalisasi BTS kita. Ada yang di-upgrade, ada yang ditambah. Oke, untuk mewujudkan ini semua tentu kita tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang mumpuni, namun juga
SDM, sumber daya manusia, digital talent begitu ya. Satu hari kemarin Pak Menteri pernah mengatakan bahwa kita memiliki potensi banyak sekali dan membutuhkan sedikitnya hampir 1 juta kalau tidak salah ya digital talent yang kita perlukan untuk bisa mengelola ini semua. Sampai saat ini bagaimana arah kesananya? Bagaimana kemudian SDM kita bisa kita isi dalam tanda kutip agar bisa mengoperasikan dan juga memanfaatkan digitalisasi ini? Iya, untuk pemanfaatan digitalisasi ini sebetulnya kita membutuhkan masyarakat yang melek digital, sehingga mereka bisa mengoptimalkan penggunaan infrastruktur telekomunikasi yang tadi sudah kita diskusikan. Yeah. Nah, untuk peningkatan kapasitas masyarakat ini, kita memiliki pendekatan yang komprehensif, Mas Oki. Ada 3 level pembangunan sumber daya manusia di era digital. Yeah. Di level yang paling bawah itu disebut sebagai basic digital skill, atau orang sering menyebut sebagai literasi digital. Kemudian di level tengah adalah intermediate digital skill, atau kemampuan digital di level menengah. Yeah. Atau orang sering menyebut sebagai technician level. Yeah. Kemudian level yang paling atas adalah advanced digital skill atau kecakapan digital yang tinggi. Nah, dari 3 level kecakapan ini semuanya kita kebut, Mas. Tadi kalau Mas Oki menyebutkan ada kebutuhan jutaan talenta digital, itu baru di level menengah ini. Oh, gitu. Di level intermediate digital skill, menurut data Bank Dunia, kita memiliki kebutuhan 9 juta talenta digital. Ini lahan pekerjaan juga dong kalau begitu? Pasti. Lahan yang bisa menyerap tenaga kerja juga begitu ya? Betul. Jadi antara tahun 2015 sampai tahun 2030, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital. Nah, artinya kalau di rata-rata per tahun, kita membutuhkan setidaknya 600.000 talenta digital per tahun. Per tahun. Nah, talenta digital itu seperti apa? Supaya masyarakat bisa memahami secara komprehensif, talenta digital itu sebetulnya pekerjaan-pekerjaan, kecakapan-kecakapan baru yang timbul karena ruang digital ini menyimpan banyak sekali potensi. Contohnya apa misalnya? Kita berbicara tentang big data analytics, artificial intelligence, machine learning, kemudian ada AR, ada VR, kemudian ada Internet of Things, dan lain sebagainya. Itu adalah skill-skill baru yang muncul seiring dengan proses transformasi digital ini. Dan sebetulnya kami sangat berharap kepada masyarakat Indonesia, orang tua khususnya, mulai mendorong putra-putrinya untuk mengenal ilmu-ilmu baru ini. Dengan basic digital skill itu tadi mungkin ya, dengan literasi digital yang literasi digital dulu, kalau sudah cukup mumpuni di level literasi, bisa naik kelas ke intermediate digital skill dengan belajar big data dan kawan-kawan. Dan itu sebetulnya pemerintah sudah menyediakan berbagai program, misalnya Digital Talent Scholarship. Jadi itu adalah program beasiswa untuk masyarakat secara gratis yang diberikan di tahun ini 60.000 kursi. Tahun depan kita akan berikan 100.000 kursi untuk belajar ruang-ruang digital yang bisa dimanfaatkan dengan big data dan lain sebagainya itu. Oke, ilmu atau pengetahuan yang diberikan ini di mana? Di pendidikan formalkah atau memang ada satu institusi yang ditunjuk begitu? Sebetulnya untuk pengembangan ini ada 3 jenis yang kita tempuh. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan non-formal. Jadi yang di level pendidikan formal tentu Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengajarkan skill-skill atau kecakapan-kecakapan digital kepada masyarakat mulai dari level sekolah dasar sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Makanya sekarang kita sedang mendorong misalnya ada program-program studi yang terkait dengan bidang digital. Oke, jadi sudah menyebar kemanapun ya, baik di pendidikan formal, informal, dan non-formal. Satu lagi Mas Dedi yang nanti kita akan bahas ini mengenai Pusat Data Nasional. Ini salah satu infrastruktur digital yang sudah disebutkan dan juga diminta Presiden untuk dikebut untuk mewujudkannya begitu ya. Betul. Kami akan bahas usai jeda berikut ini.
Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara bersama saya Oke Satrial dan masih bersama Dedi Permadi, juru bicara Kemenkominfo Republik Indonesia. Di segmen ini kami akan tekankan masalah pusat data nasional yang disebutkan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang harus diwujudkan dalam waktu dekat begitu ya. Bisa dijelaskan Mas Didi sebetulnya sudah seberapa jauh progres pembangunan pusat data nasional kita saat ini? Atau mungkin bagaimana pembangunan sudah dimulai atau belum gitu? Progresnya cukup mengembirakan Mas Oki ya, karena di tahun ini kita sudah mendapatkan lahannya, karena ini butuh berpuluh hektar gitu ya untuk membangun pusat data nasional ini. Dan sebetulnya fungsinya adalah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kenapa kita harus membangun pusat data nasional? Setidaknya ada dua hal Mas Oki. Yang pertama adalah SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau orang sering mengenalnya sebagai e-government. Itu sangat dekat dengan kita karena ketika kita sekarang mengurus KTP, tidak perlu lagi secara manual seperti 10 tahun lalu. Kita sudah terdigitalkan dan sistemnya bisa terpusat secara nasional. Itu salah satu contoh kecil SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pusat data nasional kita akan sangat mendukung layanan SPBE itu. Kalau sekarang SPBE itu dikelola oleh lebih dari 2.700 pusat data dan ruang server di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah. Masih mencar-mencar begitu ya? Mencar-mencar, sangat banyak dan tidak bisa terintegrasi. Nah inilah yang menjadi PR kita, kalau kita punya satu pusat data nasional, maka layanan kita secara nasional bisa lebih terintegrasi. Dan dalam bahasa teknis itu ada istilah interoperabilitas. Satu sistem bisa berbicara dengan sistem yang lain. Satu sistem bisa dikoordinasikan dengan sistem yang lain. Nah, interoperabilitas sistem layanan masyarakat, misalnya antara layanan kesehatan, layanan kependudukan, layanan ekonomi, itu bisa nyambung satu dengan yang lain dengan interoperabilitas ini. Artinya dengan satu pusat data nasional kita ini akan terlayani kepentingan publik dengan secara lebih komprehensif di level nasional maupun daerah. Yang kedua Mas Oki, ada kaitannya juga dengan kebijakan satu data Indonesia. Kebijakan ini sudah lama dicanangkan, tetapi di dalam implementasinya salah satu yang perlu diimprove, yang perlu segera diselesaikan adalah persoalan infrastruktur. Satu data Indonesia membutuhkan pusat data, dukungan infrastruktur pusat data nasional. Sehingga dengan adanya pusat data ini, satu data Indonesia itu diharapkan bisa segera dipercepat implementasinya. Satu data Indonesia kenapa sangat penting? Karena kita ketika punya satu data Indonesia dengan data yang bisa terkoordinir satu dengan yang lain, layanan publik juga akan bisa terlayani dengan lebih baik. Misalnya, ketika orang datang ke rumah sakit, ini satu contoh kecil ya, setiap datang harus mengisi formulir. Datang kedua harus mengisi lagi. Tidak efisien waktu juga di situ. Betul. Ketika kita punya data yang terintegrasi, maka misalnya siapapun datang ke rumah sakit A, kemudian dia harus ke rumah sakit B di provinsi lain, dia tidak perlu lagi mengisi formulir. Karena sudah ada data yang karena sudah terintegrasi secara nasional. Saya ke rumah sakit di Riau, kemudian minggu depannya harus ke rumah sakit di Papua misalnya. Tidak perlu mengisi form yang seperti yang selama ini kita lakukan ya? Betul. Itu contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Apakah pewujudan pusat data nasional ini atau data center juga melibatkan swasta, Mas? Swasta tentu dilibatkan karena pusat data yang sedang kita bangun ini memiliki spesifikasi yang nggak tanggung-tanggung, Mas Oki. Karena kita ingin menghadirkan percepatan Indonesia Digital 2024, pusat data nasional ini spesifikasinya punya kapasitas 72 petabytes. Itu besar sekali. Kemudian prosesornya adalah 43.000 cores. Itu juga besar sekali. Nah, kemudian kualitasnya dia berada di tier 4. Tier 4 itu kalau dalam klasifikasi pusat data di level internasional itu adalah
klasifikasi paling tinggi. Jadi spesifikasi pusat data kita nanti akan memiliki spesifikasi yang paling tinggi. Tentunya dengan tingkat keamanan yang tinggi juga. Tentunya dengan tingkat keamanan yang tinggi juga. Ini sekedar bocoran saja. Keamanan itu kita buat berlapis sampai ada 6 lapisan. Karena masyarakat butuh trust juga ya Mas. Betul. Untuk data mereka tersimpan di tempat yang tidak salah begitu. Betul, dan pemilihan lahannya saja ini sebagai contoh Mas Oki. Kita harus memastikan pemilihan lahan, kebetulan beberapa bulan lalu kami cek lahannya langsung bersama Pak Menteri. Waktu itu kita pastikan bahwa pemilihan lahan ini tidak boleh salah. Misalnya salah satu kriterianya adalah pusat data nasional itu harus berada di wilayah yang tidak mengalami gempa bumi yang besar 100 tahun terakhir. Sehingga keamanan dari data maupun keamanan sistem informasi yang ada di dalamnya dan itu bisa. Dan itu tepatnya kabarnya di Jawa Barat atau di mana? Di Bekasi. Di Bekasi ya? Oke. Mas Dedi, terima kasih banyak atas informasinya dan paparannya malam hari ini. Tentu kita berharap Indonesia Digital 2024 ini akan segera terwujud. Walaupun tadi ada target yang lebih lama sebetulnya 2032, namun kita kebut menjadi 2022 sehingga ini bisa dimanfaatkan masyarakat seluas-luasnya untuk kepentingan pribadi mereka, keluarga dan bangsa dan negara tentunya. Terima kasih Mas Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan saya tutup Dialog Indonesia Bicara mewakili kerabat kerja bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dunia Dalam Berita bersama Sesko Satrio dan Nurul Jamila. Selamat malam dan sampai jumpa.